Halo, jumpa kembali dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari yaitu penyebab gangguan pada organ pencernaan, kemudian ciri-ciri bahasa iklan, dan properti tari. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Lani berkata, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Kemudian Udin menjawab, "Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang penjual minum limun tadi." Kemudian Siti menjawab, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Udin kemudian berkata, "Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit dan tidak lama setelah makan jajanan di pinggir jalan." Lani, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Berdasarkan percakapan antara Udin, Siti, dan Lani, bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Yuk kita pelajari. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau dibuang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu begitu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi usus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: yang pertama, infeksi usus, virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Kemudian, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Penyebab berikutnya adalah intoleransi makanan. Terjadi pada bagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan minum produk susu. Selanjutnya, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan
Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyebab selanjutnya adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan penyebab terakhir adalah gangguan usus atau fungsional stres. Gejala diare secara lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena saat terjadi diare, tubuh anak akan kehilangan cairan. Jika cairan yang tidak diimbangi dengan masukan cairan yang cukup, maka dapat menyebabkan dehidrasi, bahkan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dapat menimbulkan stres pada jantung dan paru, serta terjadinya shock yang membahayakan nyawa. Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat yang pernah kamu bawa sedang sakit mah." Lani kemudian jawab, "Ya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu sangat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu." Kemudian Benny berkata, "Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera." Lani, "Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut." Setelah mendengarkan percakapan tadi tentang iklan media elektronik, kita akan belajar ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang pertama, namanya iklannya adalah iklan Yakult. Kalimat iklannya yaitu, "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari." Ciri-ciri bahasa iklannya adalah persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Kemudian iklan yang kedua adalah iklan OLX. Kalimat yang iklannya, OLX co.id, cara tepat, jual tepat. Ciri-ciri bahasa iklannya efektif, informatif, komunikatif. Kemudian yang ketiga adalah Smart Friend. Kalimat iklannya yaitu juaranya internet unlimited Smart Friend 4G. Ciri-ciri bahasa iklan itu menggugah, efektif, dan komunikatif. Iklan yang berikutnya adalah iklan spread. Kalimatnya adalah spread, nyatanya nyegerin.
Ciri-ciri bahasa iklannya: informatif, efektif, komunikatif. Dan iklan yang terakhir adalah iklan Ciptaden. Kalimat iklannya, ayo jaga kesehatan gigi dengan Ciptaden. Ciri-ciri bahasa iklannya yaitu persuasif atau membujuk, komunikatif, informatif, dan efektif. Kesimpulannya adalah ciri-ciri bahasa iklan yaitu menggugah. Menggugah di sini artinya menarik perhatian kita untuk membeli produk atau memakai jasa iklan itu. Kemudian informatif. Informatif di sini artinya memberikan informasi. Ya, misalnya iklan OLX. Kalimat iklannya kan gitu. OLX.co.id, cara cepat, jual cepat. Ya, di situ nanti ada informasi seputar bagaimana cara menjual di OLX. Selanjutnya, persuasif atau membujuk. Misalnya pada iklan Ciptaden, kalimat iklannya, ayo jaga kesehatanmu gigi dengan Ciptaden. Kata ayo ini berarti membujuk orang untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Kemudian bertenaga gerak. Bertenaga gerak di sini artinya menggerakkan orang-orang untuk membeli produk atau memakai jasa tertentu. Yang kelima, komunikatif, gabungan dari komunikatif dan persuasif. Komunikatif ini artinya bahasa iklan mudah dimengerti. Kemudian efektif. Efektif ini artinya bahasa iklan tepat sesuai dengan produk jasa yang ditawarkan. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian termasuk tari daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tari daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, kita akan belajar tentang tarian daerah dan propertinya. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan seorang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga dapat tarian perang atau dikenal dengan tari kacat papate yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Nah, kita akan belajar properti tari yang terdapat dalam tarian di beberapa daerah di Indonesia. Nama tarian pertama itu tari bekso kembang, asal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah rangkaian bunga. Kemudian tari kedua adalah tari kuda lumping dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah kuda lumping. Tarian berikutnya adalah tari reog
berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan itu topeng reog atau dadak merak. Tari yang berikutnya itu tari jaipong, asalnya dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Tarian berikutnya adalah tari merak, asal daerah yaitu Bali. Properti yang digunakan yaitu bokor. Tari yang berikutnya itu tari topeng, asalnya adalah Cirebon, Jawa Barat. Seperti nama tarinya ya, properti yang digunakan adalah topeng. Dan tari yang ketujuh yaitu tari Serampang 12. Asal daerahnya adalah Riau. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Demikian pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.